Undangan pesta kehamilan Violeta disebar pagi ini. Mata-mata Aguero yang disebar di beberapa keluarga memberikan laporan mengenai reaksi mereka. Kebanyakan terkejut karena mereka pikir Marcelo mandul. Pesta akan diadakan besok di siang hari. Marcelo tidak mau Violeta kelelahan kalau harus menghadiri pesta di malam hari. Apa aku harus pakai gaun? Violeta memasukkan potongan buah mangga ke dalam mulutnya. Aku sudah menyiapkan gaun yang nyaman kau gunakan. Tapi kalau kau tidak mau, tidak usah memaksakan diri. Kau bisa pakai celana. Marcelo menjawab tanpa menoleh karena matanya fokus pada dokumen di hadapannya. Violeta memang datang ke ruang kerja Marcelo karena ia bosan di kamar. Melihat Marcelo bekerja, Violeta merasa menonton film. Marcelo seperti pemeran penjahat terkuat di novel yang dingin dan kejam. Kenapa penjahat? Karena di mata Violeta, pemeran penjahat itu selalu lebih menggoda daripada pemeran utama yang punya wajah pas-pasan. Kenapa menatapku terus? Tanya Marcelo. Habisnya, suamiku sangat tampan. Dari mana kau dapat ketampanan ini sih? Kulihat potret ayahmu, dia biasa-biasa saja. Tunggu. Matteo dan Dominic juga sama-sama tampan. Violeta merasa heran. Aku lebih mirip dengan kakek, ujar Marcelo. Iya sih, kulihat kakekmu memang ganteng. Violeta mengingat wajah Alessandro dengan baik. Sudah tua saja setampan itu, apalagi saat masih muda. Hei, setampan apa kakekmu saat dia masih muda? Tanya Violeta. Hah? Marcelo mengerutkan dahi. Ia ingat, ia menyimpan foto kakeknya di suatu tempat. Ini dia. Marcelo mengambil sebuah foto di bawah vas kecil di atas meja kerjanya. Kenapa kau menyimpan foto itu di sana? Violeta mendekati Marcelo. Foto tersebut adalah foto Alessandro saat ia masih berumur 30 tahun. Violeta terkejut. Wajahnya sampai memerah. Gila, ganteng banget, celetuk Violeta. Iya. Marcelo langsung memasukkan foto Alessandro ke dalam laci. Hei, apa yang kau lakukan? Aku mau lihat lagi. Violeta menggoyangkan bahu Marcelo. Kenapa kau harus melihat wajah orang yang sudah tidak ada? Marcelo menggerutu. Apa? Oh, Violeta menyentuh mulutnya sendiri sambil tersenyum miring. Suamiku sayang, apakah kau cemburu pada kakekmu sendiri? Tanya Violeta. Iya, yang benar aja. Violeta memeluk leher Marcelo dari belakang. Dia memang tampan, tapi kau jauh lebih baik. Violeta mengecup pipi Marcelo. Nyonya, Sandrina mengunjungi kamar Anda. Seorang pelayan mengetuk pintu. Oh, aku harus pergi sekarang. Dah sayang. Violeta menepuk kepala Marcelo sebelum ia pergi. Marcelo menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia memerah dan merasa panas. Tok tok tok. Kak, ini aku. Itu Dominic. Masuklah. Halamani. Dominic masuk ke dalam. Kupikir kau sudah kembali. Aku akan kembali sekarang. Aku hanya ingin menanyakan hal penting. Dominic duduk di sofa. Hal penting? Apa kakak tahu harimau hitam masih hidup? Tanya Dominic.
Benarkah? Marcelo menatap Dominic dengan tajam. Sudahlah kak, jangan pura-pura tidak tahu, ujar Dominic. Jika kau hanya ingin membahasnya, pergilah. Aku punya banyak hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Marcelo mengambil dokumen lain. Cecilia bilang pria itu menyerang rekannya. Sekarang dia bergerak ke arah Aguero. Perkataan Dominic membuat Marcelo langsung memberikan perhatian. Kakak tahu kan, aku tidak mungkin bohong soal hal ini. Dominic tersenyum. Pertanyaanku, kenapa dia menargetkan Aguero? Kakak membuat masalah dengannya ya? Dominic bicara dengan lembut. Masalah apa yang kau maksud? Marcelo menghela nafas. Kalau begitu, apa rumor tentang Aguero yang menjebaknya adalah kenyataan? Dominic menggoyangkan kakinya. Aku tidak bisa memberitahumu, ujar Marcelo. Kenapa? Sama seperti yang kukatakan tadi. Kalau begini, aku jadi yakin kakak melakukan sesuatu dengannya. Dominic mengambil potongan buah mangga di atas meja. Kau pasti punya banyak hal yang harus diurus. Kembalilah. Marcelo kembali fokus pada dokumen. Kakak tidak akan menceritakannya kepadaku. Bahkan setelah 1 tahun. Baiklah, aku tidak bisa memaksa kakak untuk mengatakannya. Tapi aku sendiri yang akan mencari tahu. Dah. Dominic berdiri lalu pergi. Marcelo meletakkan dokumen di atas meja. Ia menyandarkan punggung dan memejamkan matanya. Tidak ada ketenangan dalam hidup kami. Menyebalkan. Sekali lagi, Marcelo menghela nafas. Pagi pacar. Pagi juga pacar. Matteo dan Gita menatap satu sama lain dengan canggung. Lalu, apa-apaan sapaan pagi itu? Kenapa kau memanggilku pacar? Tanya Gita. Karena kau pacarku. Bagaimana denganmu? Ya sama, karena kau pacarku. Kau sudah sarapan? Sudah. Kau? Aku akan sarapan sekarang. Baiklah, hati-hati. Gita berusaha menahan keterkejutannya saat mengatakan hati-hati. Hati-hati? Baiklah, aku tidak akan tersedak. Terima kasih pacar. Matteo menepuk kepala Gita lalu berjalan pergi. Gita memegangi kepalanya dengan wajah memerah. Pacar? Violeta berdehem. Hah? Sejak kapan kau di sana? Gita terkejut saat melihat Violeta ada di belakangnya. Aku sudah di sini dari tadi. Violeta merangkul bahu Gita. Jadi kalian memutuskan pacaran dulu. Kelihatannya menyenangkan ya. Violeta tersenyum. Menyenangkan apanya? Yang ada canggung. Kita merasa malu. Benarkah? Kalau begitu langsung nikah aja. Gila ya. Aku belum begitu mengenal Matteo. Kami butuh PDKT, ujar Gita. Aku dan Marcelo langsung menikah tuh. Kencan sebelum nikah hanya sekali. Asal kau tahu aja ya, pacaran setelah menikah jauh lebih menyenangkan, bisik Violeta. Setiap orang mengatasinya tuh berbeda-beda. Kau kan orang tuanya santuy, makanya bisa bertahan, ujar Gita. Baiklah, baiklah. Lalu, kapan kalian akan berkencan? Tanya Violeta. Kencan? Gita mengerutkan dahinya. Pergilah berkencan nanti. Aku akan memberimu libur, ujar Violeta. Kupikir Matteo tidak punya pekerjaan, tanya Gita. Dia kan memang tidak punya pekerjaan. Kulihat jadwalnya di ruang kerja Marcelo, dia dapat libur hari ini, balas Violeta. Benarkah? Apa dia mau berkencan denganku? Dia tidak mengajakku berkencan tuh. Violeta merasa gregetan dengan tingkah laku Gita yang malu-malu. Dia lebih suka melihat Gita yang berteriak dan petakilan seperti biasanya. Masa mau menunggu dia mengajakmu? Kau harus mengajaknya duluan dong, ujar Violeta. Hah? Tapi kan
Mateo akan lebih senang kalau kau mengajaknya duluan. Percayalah padaku. Oh ya, aku harus kembali ke kamarku. Selamat berkencan. Violeta menepuk kepala Gita sebelum pergi. Selamat berkencan apanya? Gita cemberut, ia sempat diam beberapa saat sebelum berbalik badan untuk menyusul Mateo. Di mana Mateo? Tanya Gita pada pengawal yang berdiri di ujung lorong. Kupikir dia di kamarnya. Gita mendatangi kamar Mateo, ia langsung membuka pintu tanpa mengetuk, membuat Mateo yang sedang duduk di sofa langsung menoleh. Mateo tidak sendiri, dia bersama beberapa orang pasukan khusus karena sedang meminta saran tentang sesuatu hal. Di atas meja juga terlihat sepiring stik dan mangkuk sup hangat untuk sarapan Mateo yang belum disentuh sedikit pun. Gita, ada apa? Tanya Mateo. Gita berjalan cepat ke arah Mateo. Ia menaikkan satu kaki di atas sofa, lalu menarik dasi yang dipakai Mateo dan mendekatkan wajah mereka. Ayo kencan, ujar Gita. Baiklah, jawab Mateo. Para pasukan khusus hanya bisa menganga. Hei, Dominic! Bella berlari ke arah Dominic saat ia melihat pria itu. Dominic menangkap Bella, mengangkat dan memutar anak itu. Hei, gadis kecil, lama tidak bertemu ya. Kau sudah besar sekarang. Dominic memberikan kecupan di pipi Bella. Kenapa kau lama sekali? Aku menunggumu tahu. Bella cemberut, mengingat berapa lama ia tidak melihat Dominic. Maaf ya, ada banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Sebagai permintaan maaf, aku akan bermain denganmu hari ini, ujar Dominic. Baiklah, oh tunggu, aku akan memanggil Neil dulu. Bella turun dari gendongan Dominic, kemudian berlari untuk mencari Neil. Dominic melirik Patricia yang tengah duduk di sofa. Wanita itu fokus dengan laptop yang menunjukkan pekerjaan barunya. Nona Handoko sangat sibuk ya. Oh, haruskah aku subut Nyonya Handoko? Dominic duduk di sofa single, ia tersenyum. Nyonya apaan? Aku bahkan belum dilantik secara resmi. Walau begitu, Patricia sudah lebih dulu mengambil alih semua pekerjaan Charlene. Dia ingin berlatih dan mempersiapkan diri sebelum menjadi pemimpin keluarga. Bagaimana denganmu, Tuan Besar Toretto? Kapan kau akan mengadakan pesta? Tanya Patricia. Seminggu lagi? Patricia memberikan tatapan tajam setelah Dominic mengatakan itu. Kau sengaja ya? Patricia melepaskan kacamata yang ia pakai. Seminggu lagi adalah pesta perayaan pemimpin baru keluarga Handoko dan undangannya juga sudah disebar. Baiklah, aku akan memajukannya menjadi 5 hari lagi, ujar Dominic. Apa itu pesta yang mewah? Tanya Patricia. Coba tebak. Iya, itu tahu. Dominic tertawa kecil. Kau memang bajingan gila. Patricia tahu, mengadakan pesta setelah mendapatkan posisi baru adalah tempat mencari ejekan yang baik. Orang-orang akan mengejek kalau dia tidak pantas jadi pemimpin karena ini atau itu. Banyak orang mencoba menjatuhkan seseorang di hari pesta mereka, apalagi untuk seorang Dominic yang mendapatkan posisi pemimpin karena Felix mengakhiri hidupnya sendiri. Walau itu adalah kebohongan. Jika pesta diadakan Dominic terlalu sederhana, mereka akan menyebut Dominic tidak bersungguh-sungguh menjadi pemimpin baru Toretto. Tapi, jika pestanya terlalu meriah, mereka akan menyebut Dominic tidak tahu diri karena mengadakan pesta bagus setelah kematian ayahnya yang menyedihkan. Aku tidak suka diajak miskin, aku lebih suka disebut orang sinting, ujar Dominic. Kau kan memang sinting. Terima kasih pujiannya. Dominic melirik Lee yang datang membawa semangkuk sup hangat. Wah, Lee yang baik hati, padahal kau tidak usah repot-repot membawakanku hal seperti ini. Dominic tersenyum. Apa sih? Ini untuk istriku. Lee memberikan tatapan datar pada Dominic. Apakah seperti ini cara Handoko memperlakukan tamu mereka? Sangat tidak beretika. Dominic melipat satu kakinya. Setidaknya kami lebih baik daripada seseorang yang menerobos masuk tanpa izin. Patricia bicara tanpa menatap Dominic.
Setidaknya aku membawa oleh-oleh. Dominic melirik sebuah tas hitam di lantai. Ini apa? Kenapa menaruhnya di lantai? Lee menarik resleting tas. Ia tidak begitu terkejut saat melihat puluhan, mungkin ratusan jari manusia di dalam sana. Aku habis bersih-bersih mansion. Aku kurang suka itu. Felix sudah menyimpannya dalam waktu yang lama. Makanya aku beri pada kalian, ujar Dominic. Kupikir kami apaan? Lee menutup kembali resleting. Kau kan bisa memakainya untuk penelitian, ujar Dominic. Itu sulit karena keadaan mereka. Setelah dipikir lagi, itu ide bagus. Aku bisa mencoba hal baru. Naluri seorang ilmuwan jahat muncul di dalam diri Lee. Paman Dominic, Neil berlari dengan Bella di belakangnya. Lama tidak bertemu Neil. Dominic memeluk Neil saat anak itu naik ke pangkuannya. Bagaimana harimu? Tanya Dominic. Menyenangkan, karena Bella selalu ada di sisiku, ujar Neil. Apakah ini cinta? Dominic melirik Bella. Maksudmu? Bella mengerutkan dahi. Patricia berdehem keras. Maksudku, kalian berdua saling menyayangi satu sama lain, ujar Dominic. Tentu saja. Bella dan Neil menjawab serentak. Dominic, kita akan main apa? Tanya Bella. Petak umpet? Neil memberi usul. Aku mau main masak-masakan, ujar Bella. Kemarin kita sudah main itu, hari ini main petak umpet aja, ujar Neil. Tapi aku bosan main petak umpet terus, Bella cemberut. Kau pikir aku tidak bosan apa main masak-masakan terus? Neil bicara dengan nada sinis. Kenapa kau malah berteriak? Bella meninggikan suaranya. Aku tidak berteriak. Neil ikut berteriak. Patricia melirik mereka berdua dengan tatapan yang tajam. Untung saja kedua anak itu tidak melihatnya, atau mereka akan terjebak dalam mimpi buruk karena melihat kemarahan seorang ibu. Aku punya ide. Bagaimana jika kita jalan-jalan keluar? Tanya Dominic. Apa? Kau mau membawa mereka kemana? Tanya Lee. Mau. Bella dan Neil menjawab serentak. Tidak boleh. Anak-anak, di luar sangatlah dingin. Bagaimana jika kalian membeku? Ujar Lee dengan halus. Kami tidak mungkin membeku, Paman Dominic yang akan menemani kami, ujar Neil. Iya, itu benar. Dominic tidak akan membiarkan kami dalam bahaya, ujar Bella. Dari mana kalian belajar kalimat itu? Hah? Ini bukan saatnya menanyakan ini. Sayang, tolong beritahu anak-anak. Lee menatap Patricia dan wanita itu berhenti mengetik. Ia menoleh ke arah Neil dan Bella yang menatapnya dengan polos. Baiklah, asalkan kalian kembali sebelum makan malam, ujar Patricia. Asik. Neil dan Bella melakukan tos ria. Sayang, Lee tidak paham kenapa Patricia mengizinkan mereka pergi. Sesekali mereka harus keluar. Lagi pula yang membawa mereka adalah Dominic, ujar Patricia. Itulah masalahnya, Lee berbisik. Kemana kita akan pergi, Dominic? Tanya Bella. Taman bermain? Neil menebak. Aku akan membawa kalian ke tempat yang bagus. Sebelum itu, aku ingin kalian mengganti pakaian, ujar Dominic. Papa. Neil mendekati Lee. Dia menarik sang ayah agar membantunya menggantikan pakaian. Iya, sabar. Lee sedikit kewalahan mengikuti langkah Neil dan Bella. Dominic, kau punya urusan lain yang ingin kau katakan padaku kan? Tanya Patricia. Soal harimau hitam. Aku lebih suka menyebut namanya Lucas Armor. Patricia menatap sebuah foto yang terpampang di layar laptopnya. Itu adalah foto harimau hitam yang memiliki nama asli, yaitu Lucas Armor. Kau sempat menyelidikinya juga kan? Tanya Dominic. Iya, baru-baru ini aku dapat kabar kalau dia masih hidup, ujar Patricia. Dia berniat menyerang Aguero. Menurutmu, apa dia memang datang untuk membalas dendam? Apakah kakak sungguh menjebaknya? Biasanya kau sudah memecahkan hal ini kan? Patricia menatap Dominic dengan tajam. Kali ini aku sedikit kesulitan. Mungkin karena dia memiliki kekuatan yang sama seperti Cecilia. Dan ada kakak di belakangnya, ujar Dominic. Sangat sulit melakukan sesuatu di situasi ini. Kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Apa kau akan ikut campur?
Aku punya banyak pekerjaan untuk dilakukan. Patricia memilih tidak mau ikut campur kali ini. Baiklah, kalau aku... Memangnya aku tidak punya pekerjaan? Tanya Patricia. Aku kan butuh healing. Dominic mengedikkan bahunya. Healing macam apa ini? Kok benar-benar aneh? Ujar Patricia. Paman Dominic. Neil dan Bella yang telah selesai bersiap menghampiri Dominic. Mereka sama-sama memakai setelan pakaian tebal yang menjaga tubuh mereka untuk tetap hangat. Oh ya, pinjem mobil dong, ujar Dominic. Dia datang kemari mengendarai sepeda motor. Bocah menyusahkan. Lee menghubungi orang yang bertugas di bagian garasi untuk menyiapkan sebuah mobil. Ayo anak-anak. Dominic menggandeng tangan Bella dan Neil. Ingat, bawa mereka kembali sebelum jam makan malam, ujar Patricia penuh penekanan. Iya, aku nggak akan membawa mereka kabur. Setelah Dominic membawa kedua anak itu pergi, Lee duduk di sebelah Patricia. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Lee. Tentang Lucas Armor. Oh, dia. Kita tidak usah ikut campur, ini masalah Aguero. Siapa juga yang mau ikut campur? Aku punya banyak pekerjaan sekarang. Lee mengambil tas berisi jari, kemudian pergi ke ruang penelitiannya. Oh, kau di sini. Mega menatap Cecilia yang baru tiba di apartemennya. Mega adalah rekan terbaik Cecilia, dia membantu Aguero saat mengambil pasar gelap harimau dari Vegas Verdon. Kenapa pindah tempat? Tanya Cecilia. Lucas menemukanku. Apa dia melukaimu? Cecilia menatap Mega dari atas sampai bawah. Tidak, dia hanya menerobos masuk ke tempat lamaku. Saat aku memergokinya, dia langsung pergi. Aku tidak nyaman, makanya aku pindah. Mega membongkar isi box yang ia bawa. Dia tetap akan menemukanmu. Cecilia duduk di sofa. Setidaknya aku lebih aman di sini. Aku tahu, aku tidak akan menang kalau bertarung dengannya. Jika biasanya Mega memilih tinggal di apartemen kumuh, sekarang dia pindah ke apartemen mewah dan memiliki lantai tertinggi. Apa kau tidak merasa aneh? Kenapa dia membiarkanmu begitu saja? Lucas mau menganggap kita semua sebagai serangga. Dia seharusnya membunuhmu saat itu juga, ujar Cecilia. Hei, apa maksudnya itu? Kau mau aku mati? Mega kesal beberapa saat kemudian dia setuju dengan perkataan Cecilia. Padahal, dulu dia sering mengganggumu kan? Cecilia menatap Mega yang kebingungan. Apa kau ingat berapa hal yang kuceritakan padamu? Seperti beberapa misi sulit yang kuambil jadi sangat mudah karena beberapa hal terjadi. Tanya Mega. Tentu aku ingat, kejadiannya terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Cecilia melipat kedua tangannya dan mulai berpikir. Apa menurutmu? Tidak. Mana mungkin pembuli itu yang melakukannya? Mega melanjutkan kegiatan beres-beresnya daripada memikirkan hal tidak berguna. Cecilia masih di tempatnya saat ia menemukan sebuah benang merah. Pergilah bermain, aku akan menunggu di sini. Dominic duduk di tempat tunggu saat Neil dan Bella masuk ke area bermain anak. Dominic mengeluarkan ponselnya memeriksa beberapa pesan masuk, salah satunya dari Cecilia. Wanita itu mengatakan dia sepertinya tahu alasan kedatangan Lucas Armor. Sibuk membalas pesan, hidung Dominic mencium aroma dari waffle yang sangat menggugah selera. Aroma itu berasal dari seorang pria yang tengah duduk di sebelah Dominic. Pria itu memakai pakaian tebal, topi, dan kacamata hitam. Dia memakan waffle hangat dengan santai. Permisi tuan, di mana kau membeli waffle itu? Tanya Dominic. Ada di depanmu. Oh, terima kasih. Dominic bergegas pergi ke toko waffle dan membawa seporsi waffle renyah di tangannya. Ini lezat. Dominic menggoyangkan kedua kakinya seperti anak kecil yang kesenangan. Bukankah ini sangat lezat tuan? Tanya Dominic pada pria yang sedang makan waffle. Iya, apa kau suka waffle? Sangat, aku juga. Aku selalu ingin memakannya dimanapun. Dominic tersenyum. Kalau begitu, kau harus mencoba waffle di Cafe Winter. Itu adalah waffle terbaik yang pernah kumakan, ujarnya. Sungguh? Kalau begitu, aku akan datang ke sana nanti. Dominic menggigit waffle memakannya dengan riang. Oh ya tuan, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Dominic tanpa menoleh. Kupikir tidak.
Benarkah? Padahal wajahmu terlihat sangat familiar loh. Dominic mendekatkan wajahnya pada pria itu. Dari balik kacamata hitamnya, pria itu menatap Dominic dengan tajam. Setelah kupikirkan lagi, aku pasti salah orang. Maaf ya tuan, ujar Dominic. Tidak apa-apa. Pria itu berdiri membuang bungkusan wafel di tempat sampah, namun sebelum menjauh ia mendengar suara kecil dari Dominic. Kenapa harimau ada di sini? Dominic memakan wafelnya. Lihatlah ke sana. Pria itu menunjuk ke arah papan tanda sebelum pergi. Wah, Dominic tidak bisa menahan senyumannya saat melihat papan tanda bertuliskan anjing dilarang masuk mall. Benar-benar deh, lain kali aku harus mengajaknya bertarung. Gumam Dominic. Selamat atas kehamilan Anda, Nyonya Aguero. Terima kasih, Nona Alberto. Violeta tersenyum pada semua orang yang terus mengucapkan selamat kepadanya. Hari ini adalah pesta perayaan kehamilan yang dirayakan. Sama seperti pesta-pesta pada umumnya, dimulai dengan pembicaraan kecil, lalu berbaur dengan orang-orang. Hanya saja tidak ada dansa di pesta ini. Saya ingin menyerahkan hadiah langsung kepada Anda, tapi ayah saya melarang. Riana Alberto menghela nafas. Tidak apa-apa, Nona Alberto, aku sudah sangat senang karena kau datang, ujar Violeta. Kalau begitu, jangan lupa buka hadiah yang saya berikan ya. Saya menulis nama di atas kotaknya, bisik Riana. Terima kasih, Nona Alberto. Violeta pergi menyapa tamu lain. Sesekali dia melirik Marcelo yang tengah berbincang dengan para petinggi Aguero. Violeta melihat kebahagiaan di wajah Marcelo saat pria itu menceritakan tentang Violeta. Violeta pergi ke balkon karena ia merasa sesak di dalam. Baru memasuki area balkon saja, udara dingin langsung menusuk tubuh Violeta. Untungnya Violeta menggunakan gaun yang nyaman dan membuat udara dingin tadi berubah jadi hangat. Bahan dari gaun ini pasti sangatlah mahal. Berapa banyak Marcelo mengeluarkan uang untuk membelinya. Sikap posesif Violeta pada uang pun muncul. Permisi nyonya pemilik acara. Gita datang, dia memakai setelan bodyguard karena dia menghadiri pesta sebagai pengawal Violeta. Iya sayangku, kenapa Anda pergi tanpa memberitahu? Saya mencari Anda kemana-mana. Kalau Anda diculik dan hilang bagaimana? Saya sih tidak masalah ya, tapi nanti saya tidak dapat gaji, ujar Gita. Wanita ini. Violeta menarik pipi Gita membuat wanita itu meringis pelan. Aduh, sakit tahu, Gita cemberut. Bagaimana kencanmu? Tanya Violeta. Lumayan. Oh, lumayan. Sampai kalian tidak bisa kembali ke mansion? Violeta tersenyum miring. Kau tahu dari mana? Gita terkejut. Aku tahu segalanya. Kalian main berapa ronde semalam? Violeta memainkan alisnya. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya tidur berpelukan saja. Itu aja. Gita berdaham. Cie. Diam. Permisi, Nyonya Aguero. Seorang pelayan laki-laki datang mendekat. Pelayan itu membawa sebuah nampan berisi beberapa minuman. Ini tidak mengandung alkohol kan? Tanya Violeta. Semua minuman di pesta tidak mengandung alkohol dan itu sesuai perintah Tuan Aguero. Wah, suami yang perhatian tuh. Jeletuk Gita. Iya dong, suamiku. Violeta mengambil segelas, lalu memberikan satu gelas lain kepada Gita. Saat itulah, Violeta menangkap sebuah senyuman aneh yang ditunjukkan pelayan itu kepadanya. Apa ada hal lain? Tanya Violeta. Maafkan saya, jika perilaku saya tidak sopan, Nyonya Aguero, saya mohon undur diri. Pelayan itu pergi dengan elegan. Aneh. Tentu saja, Violeta merasa aneh. Sebaik apapun pelayan, mereka tidak akan bersikap sesantai itu saat mendengar teguran. Minimal, mereka bicara gagap atau raut wajah itu berubah. Tapi pria tadi, dia benar-benar tenang. Dia siapa ya? Tanya Gita. Kau juga tidak tahu. Rupanya bukan hanya Violeta yang tidak pernah melihat wajah pria itu di mansion. Pesta memang tidak diadakan di mansion Aguero, melainkan di Rose Mansion. Namun semua pelayan berasal dari mansion Aguero. Seharusnya Violeta mengenali wajah-wajah mereka. Apalagi Gita, dia mengenal semua orang di mansion itu. Ini Gita Farasha.
Kupikir ada seseorang pelayan yang tidak kukenal. Periksa lewat CCTV di bagian balkon selatan. Gita bicara lewat earpiece. Menurutmu dia siapa ya? Tanya Violeta. Siapa lagi kalau bukan penyusup? Marcelo sendiri yang bilang. Tidak akan memasukkan orang asing sebagai pekerja, ujar Gita. Penyusup ya? Orang sekuat apa dia sampai bisa melewati penjagaan Aguero? Violeta meletakkan gelas di pinggiran balkon. Ia tidak akan meminum itu karena ia curiga. Violeta, apa Marcelo sudah bicara soal harimau hitam? Tanya Gita. Apa? Siapa dia? Violeta mengerutkan dahi. Oh, baiklah. Kita melakukan kesalahan. Katakan, siapa dia? Violeta memaksa. Baiklah, dengar ya. Gita menceritakan semua yang ia dengar dari Matteo. Hah? Ada orang yang seperti itu? Kenapa Marcelo tidak menceritakannya kepadaku? Tanya Violeta. Marcelo pasti tidak mau kau khawatir dan memikirkannya. Kau kan sedang hamil, ujar Gita. Iya sih, tunggu. Matteo bilang dia tidak mengetahui jelas hal ini. Tanya Violeta. Begitulah. Sama seperti Dominic dan yang lainnya. Matteo tidak tahu apa yang terjadi antara Marcelo dengan Lucas. Dia hanya ingat diberi perintah langsung oleh Marcelo untuk membawa Lucas kepadanya. Matteo sendiri tidak tahu misi apa yang diberikan Marcelo dan kenapa Lucas menghilang setelahnya. Matteo tidak pernah bertanya karena dia berpikir itu melewati batas seorang bawahan. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu balkon namun ia mengucapkan kata sandi. Dominic? Pemilik suara itu adalah Dominic. Dia muncul dengan setelan jas abu-abu tampan seperti biasanya. Bagaimana kakak ipar bisa tahu kalau itu aku? Tanya Dominic. Hanya kau yang tidak waras di sini, jawab Violeta. Ish, Dominic cemberut. Kedatangan Dominic ke pesta jadi sorotan semua tamu. Mereka masih kepo terhadap hubungan Dominic dan Marcelo. Saat saling menyapa, Dominic dan Marcelo menunjukkan kedekatan mereka di depan semua orang. Dominic juga bilang kalau dia dan Marcelo sangatlah dekat. Dominic, apa kau tahu soal harimau hitam? Tanya Violeta. Bukannya aneh kalau dia tidak tahu, celetuk Gita. Maksudku identitasnya dan hubungannya dengan Aguero, ujar Violeta. Aku tahu identitasnya, tapi aku tidak tahu hubungannya dengan Aguero. Seakan-akan yang mengetahui hubungan mereka hanyalah dua orang, Kak Marcelo dan Lucas Armor, si harimau hitam, balas Dominic. Kapan kehidupanku bisa tenang? Violeta berdecak. Kau mengharapkan kehidupan tenang bersama seorang mafia? Tidak bisa, nak. Kita tertawa sambil menepuk pelan punggung Violeta. Violeta, Marcelo memasuki balkon. Violeta memalingkan wajahnya. Apa aku melakukan kesalahan? Marcelo menarik dagu Violeta. Tidak, aku hanya sedikit kesal pada kehidupanku yang tidak bisa tenang, ujar Violeta. Marcelo melirik Gita dan Dominic. Keduanya langsung memalingkan wajah seolah-olah tidak mau ikut campur dalam hal ini. Dengar Violeta, Lucas sayang itu... Violeta memegangi menutup mulutnya saat ia merasa mual. Violeta sudah berada di sini 1 jam, dia pasti kelelahan, ujar Gita. Bagaimana jika kita kembali ke kamar? Tanya Marcelo. Aku tidak nyaman di sini, bisakah kita kembali ke mansion Aguero? Tanya Violeta. Baiklah. Marcelo menatap Gita. Hei, siapkan mobil. Nyonya Aguero akan kembali sekarang. Gita menghubungi rekannya lewat earpiece. Bagaimana dengan pestanya? Belum selesai kan? Tanya Violeta. Keadaanmu lebih penting daripada pesta ini. Apa kau bisa berjalan? Marcelo menyentuh bahu Violeta. Bisa, walau sedikit pusing, balas Violeta. Mau ku gendong? Tidak malu. Violeta lebih dulu keluar dari balkon, Marcelo menyusulnya. Tuan Aguero, kemana kau akan pergi? Tanya Charlin Handoko. Istriku tidak enak badan, dia harus istirahat, balas Marcelo. Itu pilihan yang bagus. Wanita hamil tidak boleh terlalu kelelahan, bisa berbahaya. Istirahatlah Nyonya Aguero, ujar Charlin. Terima kasih Tuan Handoko, Violeta mengangguk pelan. Marcelo menggandeng tangan Violeta menuju ke halaman utama. Di sana sebuah mobil telah menunggu.
Marcelo membuka pintu bagian penumpang, membiarkan Violeta masuk ke dalam. Namun, saat dia hendak masuk lewat pintu yang satu lagi, mobil lebih dulu melaju. Violeta yang ada di dalam sangat terkejut, apalagi saat mendengar teriakan Marcelo di belakang. Violeta menoleh ke belakang, Marcelo tertinggal sangat jauh. "Maaf Nyonya Aguero, suamimu tidak bisa ikut," ujar pengemudi. Pria itu tidak lain adalah pelayan yang membawakan Violeta minuman. Pria yang diajak bicara oleh Dominic saat di mall Sang Harimau Hitam, yaitu Lucas Armor. "Kau akan membawaku kemana?" tanya Violeta. "Tolong jangan bicara seolah-olah aku orang jahat." Lucas tertawa kecil. "Ya, kau bukan orang jahat, hanya penculik istri orang." Violeta melipat kedua tangan menyandarkan punggung di kursi. "Nyonya Aguero sangat lucu," ujar Lucas. "Kau yang receh." Lucas Armor pasti orang yang hebat. Violeta tidak pernah diculik semudah ini sebelumnya. Sama seperti di Bali, bedanya kali ini Violeta mendapatkan pengawalan ketat, tapi pengawalan bisa diterobos semudah itu. Mobil melaju cukup jauh. Memasuki jalanan yang membingungkan. Violeta merasa ingin muntah karena jalanan berkelok-kelok. Tapi dia menahannya. Sekitar 30 menit melaju, mobil berhenti di sebuah jalanan sepi kendaraan. Lucas menoleh ke arah Violeta lalu tersenyum. "Aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Lucas Armor." Lucas mengulurkan tangannya kepada Violeta. "Violeta Aguero." Violeta menjabat tangan Lucas. "Tunggu, berjabat tangan? Kenapa?" Peluncuran ini terasa seperti perkenalan kawan baru. "Kau pasti terkejut kan?" tanya Lucas. "Enggak juga, sudah biasa," balas Violeta dengan santai. Iya juga ya. Kau adalah istrinya Marcelo, pasti sulit. Kau wanita yang hebat," puji Lucas. Terima kasih." Violeta merasa canggung. Marcelo adalah orang yang dingin dan menyebalkan. Aku tidak suka padanya karena dia lebih kuat dariku. Dan dia bisa melakukan hampir semua hal dengan baik. Kenapa ada orang yang terlahir seperti itu? Menyebalkan. Lucas menggerutu. "Iya, sangat menyebalkan." Entah kenapa Violeta setuju. "Tunggu dulu. Kenapa kita malah mengobrol? Bukannya kau mau membunuhku?" tanya Violeta. "Membunuhmu? Aku? Mana mungkin?" Lucas sedikit berteriak. "Tidak usah berteriak. Lalu kenapa kau menculikku?" Violeta kesal. "Karena aku ingin berkenalan dan mengobrol." Lucas tersenyum malu. "Apa?" Violeta menunjukkan wajah bodoh. "Aku penasaran dengan mawar merah Aguero. Banyak rumor tentang dirimu. Makanya aku ingin melihatmu secara langsung. Sekarang aku tahu. Semua rumor tentangmu tidak dilebih-lebihkan. Selain itu, aku juga kepo dengan wanita yang bisa menaklukkan hati Marcelo Aguero," ujar Lucas. Violeta tidak percaya ini. Apa Lucas benar-benar menculiknya karena hanya ingin berkenalan? "Bukankah kau membenci Aguero?" tanya Violeta. "Tidak kok, aku tidak membenci Aguero, tapi tidak menyukainya juga," jawab Lucas. "Lalu, rumor tentang kau dibunuh oleh Marcelo dan datang untuk membalas dendam? Hahaha, dari mana sebenarnya rumor itu muncul? Marcelo tidak pernah membunuhku, sebaliknya dia malah membantuku." Lucas tersenyum. "Membantumu? Iya, itu dulu. Sekarang dia pasti ingin membunuhku." Lucas tetap tenang saat seseorang menodongkan senjata api ke kepalanya dari jendela yang terbuka. "Sudah cukup main-mainnya Lucas Armor," ujar Marcelo. "Marcelo?" Violeta baru sadar Marcelo tiba. Dia terlalu fokus mendengarkan kata-kata Lucas. "Wah, santai dong, Bung. Aku tidak melakukan apa-apa kepada istrimu kok," ujar Lucas. "Jika kau memang merindukanku, kau harus mengatakannya dari awal. Kita bisa melakukan pemanasan bersama setelah sekian lama," ujar Marcelo. "Tidak mau. Terima kasih tawarannya." Marcelo membuka pintu di sebelah Violeta. Ia langsung memeluk sang istri dengan erat. "Kau tidak apa-apa kan? Bajingan itu melakukan sesuatu? Katakan saja, biar ku habisi dia sekarang," ujar Marcelo. "Dia hanya membawaku jalan-jalan. Dibandingkan itu, aku penasaran. Apa hubungan kalian sebenarnya? Kau akan mengatakannya kan?" Violeta menatap Marcelo dengan wajah memohon. "Ayo, Kak. Ayo katakan." Dominic yang sudah masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Violeta ikut mendesak. "Dominic, minggir sedikit." Gita mendorong Dominic agar dia dapat tempat duduk. "Kenapa kalian?" Marcelo menghela nafas. Daripada terus didesak, dia menceritakan kejadian sebenarnya. Marcelo dan Lucas tidak pernah bermusuhan, apalagi sampai membawa nama Aguero.
Hari itu, di sebuah pesta, Lukas mengajak Marcelo untuk bicara. Lukas minta bantuan pada Marcelo untuk membuat dirinya mati. Tentu saja, mati yang dimaksud adalah bukan kehilangan nyawanya, tapi membuat rumor bahwa Lukas telah tewas. Lukas mengatakan dirinya ingin istirahat, namun sangat sulit dalam keadaannya saat itu. Marcelo menyetujui permintaan Lukas, asalkan Lukas bersedia memberikan bantuan gratis di masa depan. Perjanjian itu mereka tulis dalam sebuah kontrak. Marcelo merekayasa sebuah misi untuk Lukas. Ia diam-diam menyiapkan tempat untuk Lukas beristirahat selama kematian palsunya. Hah? Violeta melongo dengan penjelasan Marcelo. Jadi, tidak ada hal yang berbahaya? Tanya Violeta. Tidak ada, dia memang suka bermain-main. Walau kali ini aku akan memberinya sedikit balasan karena sudah melibatkan istriku. Marcelo menatap Lukas dengan tajam. Pria itu hanya tertawa canggung. Aku menarik kata-kataku. Ini tidak seru. Dominic merasa dibohongi, ditambah semua sangat simpel. Bagaimana bisa? Dia bekerja sangat keras untuk menebak kejadian seperti ini. Ayo kembali. Marcelo menggendong Violeta membawa wanita itu ke dalam mobil yang ia bawa. Walau Violeta sedikit memberontak karena malu untuk digendong. Hei harimau, bagaimana jika kita bertarung? Tanya Dominic. Kenapa kau sangat terobsesi bertarung denganku? Tanya Lukas. Karena kau menyukai Cecilia. Jangan bicara sembarangan ya, aku tidak suka wanita liar. Aku punya wanita yang kusukai, dia rekan kerja Cecilia. Kau pernah mampir ke apartemennya untuk menginap? Ujar Lukas. Oh, benarkah? Dominic merasa lega. Namun, itu tidak membuat tekadnya untuk bertarung dengan Lukas itu menghilang. Jadi, kapan kita bertarung? Tanya Dominic. Bagaimana kalau sekarang? Lukas melepaskan sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Dominic ikut keluar dari mobil. Di pinggir jalan, mereka mulai menyerang satu sama lain. Marcelo tidak peduli pada mereka. Dia memilih mengendarai mobilnya kembali ke mansion. Sedangkan satu orang yang terlupakan, Gita, masih diam di dalam mobil, merasa dipermainkan. Aku kena prank,